Menikmati lelahnya taat beribadah karena lillah. Saudaraku, siapakah di dunia ini yang tak pernah merasakan lelah? Semuanya pernah mengalaminya. Kehidupan ini selalu berputar lelah dan garis bawah fresh garis bawahnya tubuh. Datang silih bergantian. Tak perlu kita bermimpi menghindar dari kondisi ini. Seperti impian orang-orang malas. Mukmin itu seorang pejuang yang siap lelah demi kebaikan, yang siap berkorban demi keridaan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan semangat melalui sabdanya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan, dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata, seandainya, itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim, sehingga untuk memiliki iman yang sempurna, seseorang harus siap berjuang, siap lelah demi meraih cinta Sang Pencipta. Saudaraku, yang menjadi persoalan, bukan soal lelah atau tidak lelah, tapi untuk apa seseorang menghabiskan lelahnya. Coba kita lihat keluar sana. Betapa banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, rela berlelah-lelah. Bahkan mereka menikmati kelelahan mereka dan berusaha menghibur diri dengan kata-kata mutiara, untuk tetap bertahan dan sabar, melalui lelah mereka. Orang-orang kafir, rela berlelah ria, demi membela kekafirannya. Pada pendosa, rela berlelah ria, sampai terwujudlah dosanya. Mereka mencari neraka, pun rela untuk lelah. Para pencari surga semestinya lebih rela untuk lelah. 1000 pasukan musyrik rela berjalan menuju Badar, di musim panas yang menyengat. Karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan, yang identik dengan musim panas. Bulan Ramadan sendiri disebut Ramadan, karena betapa panasnya cuaca di bulan tersebut. Berjalan kaki sepanjang 500 angkam, di tengah terik matahari yang membakar, melewati gunung-gunung batu yang gersang, dan padang pasir yang kering panas. Untuk apa mereka berlelah-lelah ini? Memerangi kekasih Allah Azza wa Jalla, mencari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan 10.000 pasukan musyrik rela lelah berjalan ke Madinah, berperang di tengah terik matahari. Bulan Syawal, saat perang Uhud, menguras pikiran dan tenaga untuk memperjuangkan kemusyrikan mereka, mencari neraka Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, Firaun dan bala tentaranya rela lelah mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, sampai rela menyeberangi lautan, hingga mereka mati dalam lelah tenggelam di Laut Merah. Saudaraku, tentu berbeda lelahnya kaum kafir dan musyrikin dengan orang-orang beriman. Lelahnya orang-orang kafir dan musyrikin adalah kepedihan, siksaan dan murka Allah Azza wa Jalla. Adapun lelahnya orang-orang beriman, adalah kenangan bahagia, nikmat dan ridha Allah Azza wa Jalla. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Ali Imran 140. Suatu hari Umar melewati seorang pendeta, kemudian beliau memanggilnya, "Pak pendeta." Saat memandangi si pendeta, Umar tiba-tiba menangis. "Apa gerangan yang membuat Anda menangis ya Amirul Mukminin?" tanya heran sang pendeta. "Aku teringat," tanggap Umar, firman Allah Azza wa Jalla. Dia bekerja keras lagi kepayahan, namun pada akhirnya dia memasuki api yang sangat panas neraka. Diriwayatkan dari Ikrimah dan As-Sudi, tentang makna ayat ini. Dia bekerja keras lagi kepayahan, yakni dengan maksiat-maksiat saat di dunia. Namun pada akhirnya dia memasuki api yang sangat panas, yakni di neraka yang berisi azab yang sangat pedih. Maka jika mereka pun berani lelah untuk mencari neraka Allah Azza wa Jalla, mengapa kita tidak berani lelah untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla? Saudaraku, Allah Azza wa Jalla amat senang melihat bekas-bekas lelahnya orang-orang beriman, saat mereka berjuang untuk meraih ridhanya. Tentang jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah, seraya berfirman, lihatlah kepada hambaku mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu.
Hadis riwayat Ahmad tentang mujahid yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang benar-benar terluka di jalannya, yakni yang jujur dan ikhlas, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengalirkan darah, warnanya warna darah, dan aromanya aroma kasturi, mis. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, meraih surga bukan hal mudah yang cukup diraih dengan angan-angan dan bermalas-malasan. Penduduk surga adalah orang-orang yang diuji dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan, yang melelahkan jiwa, raga dan pikiran, lalu mereka lulus ujian. Penduduk surga adalah pejuang tangguh, orang-orang rela berkorban tanpa pamrih kecuali cinta Rabb mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut 2-3. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, Allah Azza wa Jalla menceritakan apa sebabnya mereka bisa masuk surga, yaitu karena kesabaran mereka menahan lelah demi garis bawah lillah garis bawah hanya karena Allah Azza wa Jalla semata memperjuangkan surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Quran Surat Al-Furqan 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, Asteris, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya, berupa surga dan pakaian sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Quran Surat Al-Insan 12-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya pada hari ini aku memberi ganjaran kepada mereka, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat Al-Mukminun 111. Saudaraku, ada dua daun timbangan di hari penghitungan amal nanti, liyaumul hisab garis bawah. Satu untuk menimbang amalan baik, satu untuk menimbang amalan buruk. Dalam kitab garis bawah Syarah Akidah Tahawiyah, garis bawah Ibnu Abil Is menerangkan. Syarah Tahawiyah, Helm 472. Atas dasar rahmat Allah Azza wa Jalla satu amalan kebaikan dilipatkan minimal 10 kali lipat. Amal dosa tidak dilipatkan. Satu perbuatan dosa dihitung satu dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Quran Surat Al-An'am 160. Maknanya, satu timbangan amal kebaikan lebih berat 10 kali lipat daripada satu timbangan amalan dosa. Sekarang kita mencoba mengingat, sudah berapa banyak dosa yang dilakukan, sudah berapa lelah yang terkorban untuk maksiat daripada untuk taat. Saatnya menebus lelahnya dosa-dosa kita itu dengan garis bawah lillah. Garis bawah lelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita periksa mata kita. Pernahkah lelah karena melihat hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan? Jika iya, mari kita lelahkan mata kita untuk ibadah, membaca Al-Quran, membaca kitab hadis-hadis Nabi, membaca buku-buku agama yang membuat kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla serta melahirkan takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Agar lelahnya mata kita saat taat ibadah dapat melebur dosa lelahnya mata kita saat kita gunakan untuk maksiat. Kaki kita pernah lelah untuk berbuat maksiat? Jika iya, mari lelahkan kaki kita untuk ibadah, melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ilmu, tawaf di Baitullah, sa'i antara garis bawah Safa garis bawah dan garis bawah Marwa. Garis bawah agar lelahnya kaki kita saat ibadah dapat menebus dosa lelahnya kaki kita saat kita langkahkan untuk maksiat. Demikian pula telinga, hati, pikiran, seluruh anggota badan kita. Karena kebaikan akan senantiasa menghapus keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis Rasulullah Ahmad 21354. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berlelah dalam taat beribadah untuk garis bawah lillah, garis bawah meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.